baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu di ketentuannya yang mengatur mengenai pembagian tugas, penyiapan kelengkapan, waktu, tata cara pelaksanaan pemungutan suara itu diatur di pasal 5 sampai pasal 10 tentang mengenai pembagian tugas dan pelaksanaan persiapan ya, persiapan yang di luar negeri ya, ada yang di dalam negeri dan di luar negeri. Terus yang kedua itu ada persiapan pelaksanaan penghitungan suara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pembagian tugas dari masing-masing KPPS, terus penyiapan kelengkapan waktu dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara itu diatur di pasal 49 sampai pasal 50. Selanjutnya ketentuan mengenai PSU, PSL, dan PSS. Istilahnya ini ya. PSU itu pemilu pemungutan suara ulang. Jadi ketentuan yang mengatur mengenai kondisi tertentu dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, baik suara ulang, lanjutan maupun susulan, itu diatur di pasal 109 sampai 139. Terus selanjutnya ketentuan mengenai TPS di lokasi khusus, loksus ya bahasa istilahnya Mas Pring, loksus. Ini sudah beberapa kali disampaikan di pertemuan di DPT ya, kayak penetapan DPS, penetapan DPT itu ada TPS lokasi khusus ya. Diatur di pasal 140 sampai 146. Sedangkan yang kelima ya mengenai pemberian suara menggunakan noken, yaitu itu di wilayah Papua ya, tidak di Sragen. Itu pasal 145 yang mengatur. Terus selanjutnya pasal yang 6 ini sistem informasi lainnya. Bapak Ibu harus harus mengadaptasi karena pemilu nanti memakai sistem informasi. Yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan sistem informasi dalam hal ini namanya Sirekap. Kalau dulu di pilkada atau pemilihan 2020 pernah dipakai dan ini nanti akan dipakai lagi. Kalau dulu 2019 itu sistemnya pakai situng ya dulu ya. Kalau nanti Sirekap yang dipakai. Jadi memakai aplikasi lewat ponsel sebagai alat bantu perekaman data hasil perolehan penghitungan suara di TPS dan sebagai alat bantu salinan digital. Itu nanti sebagai alat bantu untuk masukkan data biar bisa diakses ke semua pihak, juga sebagai untuk memberikan ya, salinan. Itu diatur di pasal 146 sampai 148. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, maksudnya dari pasal-pasal itu bisa ada masukan-masukan terkait hal-hal tersebut. Lanjut terkait isu-isu yang strategis ya, yang sudah dibuat oleh KPWR ini akan kita bacakan. Ada beberapa hal yang baru yang perlu masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Karena di pemilu 2019 itu belum ada, tetapi ini dimunculkan. Harapannya bisa memperbaiki kondisi yang dulunya kurang pas menjadi lebih baik lagi. Harapannya di situ ya.
Yang pertama isu yang dimunculkan hari ini yaitu tentang metode penghitungan suara. Ini baik partai politik, teman-teman PPK dan semua yang terkait ada usulan yaitu metode penghitungan suara dapat dilakukan secara paralel. Maksudnya dalam bentuk dua panel. Sebagai alternatif metode penghitungan suara yang selama ini digunakan hanya satu panel saja. Oke. Jadi ini diusulkan KPRI, harapannya ya lebih baik dari pemilu 2019 karena dulu kan menjadi kelelahan karena waktunya benar-benar melelahkan. Nah, ini diusulkan ada dua panel. Yang dulunya KPPS kan ada 7, dan nanti dibagi dua panel, panel 1 itu. Kalau di sini usulan redaksional pasal tambahan sebagai berikut ya. Ini kita pahami. Yang pertama, penghitungan suara dapat dilakukan dengan metode dua panel, yaitu panel A mencakup pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPD. B, panel B mencakup pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kalau kita lihat di sini, ini kan nanti kalau KPPS kan bisa ya, KPPS kan ada 7. Ini diatur di pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya. Nanti kita cermati, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berikan masukan. Terus yang kedua, komposisi petugas KPPS pada setiap panel sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 anggota PPS lainnya. Jadi 3 orang itu nanti akan menghitung pemilu yang presiden dan DPD. Nah, 3 orang ya, ketua dan 2 orang anggota. Terus yang B, panel B itu terdiri dari 4 anggota KPPS lainnya yang tidak bertugas di A tadi, yaitu nanti menghitung pemilu DPR, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten. Nanti kan banyak pertanyaan ya, terus caranya berarti saksinya kayak apa? Kalau kita lihat, seumpama saksi. Kalau saksi presiden kan itu dari pasangan calon, ya. Jadi dari seumpama ada saksi kan bukan saksi partai, tapi saksi pasangan calon. Nah, kalau gabungan partai berarti kan yang mengusulkan pasangan calon, pasti ada saksinya ya. DPD juga ada saksinya sendiri, DPD dari masing-masing calon. Kalau pemilu DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten itu saksinya kan jadi 1 biasanya ya, karena itu dari partai. Jadi partai A itu bisa menyaksikan atau pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi saksinya mungkin cukup ya, karena dari masing-masing pemilihan 5 kota tadi itu sudah ada saksi semuanya. Nah, nanti yang terkait pengawas pemilu hanya 1 ya setiap TPS ya, itu yang perlu mungkin usulan dari Bawaslu kayak apa. Kalau ternyata ini nanti dipakai benar 2 panel karena bisa mengefektifkan waktu ya, yang biasanya sampai jam 3 malam kalau dibuat 2 panel kan lebih singkat. Mungkin kalau DPR dan DPD kan maksimal itu 300 pemilih, itu kan juga mungkin 2 jam selesai, jadi tidak terlalu lama. Dari keterangan terkait ini, yaitu penghitungan suara secara paralel merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensikan ya, dan mengoptimalkan tugas KPPS agar proses penghitungan suara di TPS dapat selesai dengan cepat.